Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari momen Rabiul Awal menjadi hari yang paling bersejarah bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, khatamul anbiya wal mursalin. Tidak akan diciptakan bumi serta seisinya alam jagat raya kecuali Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku sobat YouTubia yang dirahmati oleh Allah, sobat AA Ahmad Afif dimanapun kalian berada, Rabiul Awal merupakan rentetan hari, rentetan bulan di dalam kalender Hijriah yang dimana setiap peristiwa di dalam kalender Hijriah itu menjadi notis dari Tuhan yang Maha Esa. Kita tahu Muharram bagaimana sejarahnya, rata-rata peristiwa-peristiwa historis tentang nabi-nabi zaman dahulu kala itu ada di Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab and Sya'ban, Ramadan and Syawal, Dzulqa'dah and Dzulhijjah. Ini merupakan momen di mana Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Ketika dilahirkan, salah satu paman Nabi ikut bahagia. Ada yang bilang Abu Jahal atau Abu Lahab bahagia karena apa? Karena memang ada keponakan yang lahir, ya seperti kita di kampung, di kota, keluarga kita ada yang adiknya atau kakaknya lahiran, pasti seneng. Kalau ada adik dan kakaknya lahiran, pasti ikut gembira. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, Abu Lahab ikut berbahagia. Namun pada endingnya, bila tetap meneguhkan tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, risalah Nabi Muhammad SAW belum cukup mengislamkan keluarganya sendiri. Abu Lahab setiap hari disiksa di neraka kecuali hari Isnin, karena hari Isnin itu merupakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hanya ikut senang dan bahagia atas lahirnya seorang khatamul anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan jasad dari Abu Lahab tidak disiksa ketika hari Isnin karena bergembira dan senang. Apalagi apabila kita mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi, menjalankan segala apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi kepada kita, kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ihya uddin, kita menghidupkan agama fi sabilillah ila kalimatillah, karena pionir dari itu semua adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita, karena yang akan memasukkan kita illa birahmatin minallah. Tidak ada orang yang idkum minan nar wa illa la bi'amalin wala wala awwala bisawabin
illa rahmatan minallah. Jadi gak ada yang selamat dari api neraka, minan nar, gak ada yang selamat dari apapun, bukan karena amal ibadahnya, bukan karena pahala yang didapat, apalagi dosa-dosa dan maksiat. Namun apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Nabi Muhammad memberikan syafaatnya di yaumul uzma, hari di mana pembalasan itu akan datang dan kita ditakdirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sobat YouTubiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang penulis buku tentang Sirah Nabawiyah, tentang histori keislaman, Fuad Abdurrahman, penulis bestseller The Great of Tu Umar juga. Ya, dulu itu Nabi Muhammad doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam dikuatkan dengan Tu Umar, Umar bin Khattab salah satunya. Ya, kalau kita bilang ya, dulu itu di waktu zamannya ada seorang sahabat dan seorang penduduk kota Makkah yang terkenal garang, terkenal ditakuti dan disegani, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keduanya hidayah sehingga menguatkan Islam yang pada waktu itu masih dakwahnya besar, dakwahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka tidak seharusnya kita sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingat apa yang telah ada pada jiwa dan risalah Nabi, kehidupan Nabi sebagai seorang Nabi dan manusia biasa. Representasi seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi sebuah role model dari adanya Nur Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Lahirnya melalui proses secara manusia biasa, dilahirkan secara biasa, dan juga menempuh jenjang kehidupan secara normal manusia pada umumnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Inilah keadilan Allah, memberikan sifat rahmannya, Maha Pengasih di dunia dan di akhirat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Mega proyek Allah yaitu diciptakannya anak Adam yang tidak seperti ciptaan sebelum-sebelumnya, di mana jin diciptakan dari api, namun penuh dengan angkara murka, di mana malaikat diciptakan dari nur cahaya, namun tidak mempunyai nafsu, hanya fokus pada satu tugas saja. Tapi manusia diberi bisa fokus pada satu pekerjaan, bisa beberapa pekerjaan, bisa ada amarahnya, dan semuanya all in dalam tubuh kita, yaitu manusia. Semoga kita bisa mengulas tentang hal ini di momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.